memang namanya NMS gitu ya, Network Monitoring System, tapi dia bisa monitoring server juga gitu ya. Kemudian cloud atau apapun lah, aplikasi, service dan lain-lainnya gitu. Bisa per bulan, per minggu karena reportnya itu langsung jadi ketika dibuat SLA report, dia langsung memunculkan data yang memang sudah ditarik dari PRTG pastinya. Laporannya PDF dan nggak bisa dimanipulasi sama siapapun gitu, karena dia keluarnya hanya PDF aja. Halo Pendor Cerdas, selamat datang kembali di podcast Pendor Cerdas, ruang diskusi B2B IT yang membahas solusi cerdas untuk enterprise, healthcare, government, dan manufacturing. Perkenalkan, saya Nurma, dan dalam episode kita kali ini kita akan membahas sesuatu yang sering ditanyakan oleh manajemen atau bahkan oleh klien. Apakah IT kita benar-benar memenuhi SLA? Untuk menjawabnya itu, kita akan mengundang narasumber kita, yaitu Mas Akmal selaku pre-sales dari Daya Cipta Mandiri Monitoring selaku Platinum Partner dari PRTG di Indonesia. Mari kita mulai dari dasarnya SLA atau Service Level Agreement. Mas Akmal, apa sih SLA itu, Mas? Oke. Jadi sebenarnya SLA itu kayak kontrak kualitas gitu ya. Kualitas layanan yang diberikan gitu ya. Jadi maupun itu internal atau eksternal itu bisa. Misalnya kayak contohnya dia ngejanjiin uptime 99%, terus misalnya tiket respon time-nya 30 menit, terus kemudian bandwidth-nya yang dijamin 100 Mbps atau mungkin berapa ya, terserah itu layanannya. Jadi dia bisa menyanggupi itu semua sesuai SLA yang dijanjikan 99,9% misalnya gitu. Oke Mas Akmal, lalu kenapa Mas nih SLA itu penting Mas? Ada dua sisi ya, misalnya pentingnya gimana dulu. Misalnya kayak bagi penyedianya atau providernya, pastinya menunjukkan kayak kredibilitasnya dia kan sebagai pemberi layanan. Kemudian untuk usernya pastinya yaitu untuk sebagai ukuran objektif kualitas dari yang apa yang dia sewa atau apa yang dia beli gitu kan ya. Nah masalahnya ini kan banyak juga nih IT team yang hanya janji ya Pak SLA-nya 99,9% dan lain-lain, tapi nggak ada yang bisa ngebuktiin misalnya. Nggak ada yang bisa ngebuktiin pakai data gitu kalau memang layanan mereka atau layanan yang diberikan sama penyedia IT-nya itu 99,9 gitu. Nah makanya harus punya tools yang memastikan kalau ini SLA-nya memang sesuai dengan perjanjian atau agreement lah di antara keduanya gitu. Oh begitu ya Mas, lalu solusi apa nih Mas yang sesuai? Untuk ngejawab itu mungkin ada solusi gampangnya gitu ya, namanya PRTG SLA Reporter. Kalau bicara SLA, dari mana kita sebaiknya mulai, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur IT kita nih Mas Akmal? Oke, mungkin untuk monitoring infrastruktur IT-nya gitu ya, kan umumnya kita pakai NMS ya, monitoring system gitu. Nah, mungkin salah satu yang terkenal dan sudah saya bahas juga tadi ya, yang add-on itu, jadi kita mungkin bahasnya di pertama untuk monitoringnya itu di PRTG mungkin gitu ya. Jadi sebenarnya PRTG sendiri kan udah terkenal juga ya di pasar Indonesia khususnya, mungkin udah cukup banyak yang menggunakan gitu ya. Jadi karena dia bisa monitornya, memang namanya NMS gitu ya, Network Monitoring System, tapi dia bisa monitoring server juga gitu ya. Kemudian cloud atau apapun lah, aplikasi, service dan lain-lainnya gitu. Nah, jadi PRTG SLA Reporter tadi yang saya sebutin buat tools SLA-nya itu, ini sebenarnya kayak mungkin add-on, tapi mungkin di PRTG itu disebutnya kayak third party-nya lah gitu. Jadi ya memang aplikasi terpisah yang ngambil datanya dari PRTG. Nah, PRTG SLA Reporter lah yang ngolah datanya menjadi SLA yang kita bisa lihat, kita bisa sajikan juga ke user gitu ya, dalam bentuk PDF gitu. Jadi bentuk reportnya tuh PDF only. Kenapa? Karena itu membuat laporan SLA Reporter itu bisa dipercaya tanpa ada manipulasi dari kayak pihak ketiga gitu ya. Jadi apapun yang dikeluarkan dari SLA Reporter itu sifatnya memang nggak bisa dirubah.
seperti itu. Jadi memang bagaimana kenyataannya ada di situ. Gitu. Jadi memang sebenarnya misalnya ada yang unplanned downtime dan lain-lain yang memang misalnya ada preventive maintenance gitu ya. Itu bisa dirubah menjadi planned downtime agar memenuhi SLA tapi tetap ada catatannya gitu. Jadi intinya report yang dikeluarin SLA itu sesuai security-nya udah oke dan nggak bisa dimanipulate. Wah, menarik sekali ya. Jadi solusi yang digunakan adalah PRTG dengan tambahan add-on SLA Reporter. Mas Akmal, saya mau nanya nih Mas, apa saja nih Mas keunggulan dari PRTG SLA Reporter ini Mas? Oke, ya sebenarnya karena namanya dia juga kan third party ya, bagian tambahan dari PRTG juga. SLA Reporter namanya. Jadi pastinya dia bisa otomasi calculate SLA dan lain-lain. Kita hanya butuh ngefilter, kita bikin SLA-nya, kemudian jadi report yang udah otomatis lah, udah jadilah. Kita nggak perlu ngitung-ngitung lagi secara konvensional gitu ya, kita ngitung SLA by Excel dan lain-lainnya gitu buat dapetin angka berapa sih SLA-nya gitu. Kemudian mungkin yang kedua ada template-nya. Jadi template-nya itu macam-macam. Misalnya di template SLA itu kita misalnya mau bikin SLA yang satu ini nih, di satu report ini 99,9. Terus harinya, oh ini yang terhitung SLA hari apa aja sih? Senin sampai Minggu 24/7 atau Senin sampai Jumat doang jam 9 sampai jam 6. Di Sabtunya nanti ada jam setengah harinya misalnya dan lain-lain. Nah itu bisa disesuaikan gitu template-nya. Jadi cukup variatif gitu buat ininya nggak kaku banget gitu. Kita bisa nge-custom template-nya. Nah kemudian untuk penyedia juga gitu ya. Misalnya dia punya banyak klien gitu kan. Dia nggak perlu juga butuh banyak PRTG SLA Reporter gitu. Misalnya cuma satu cukup. PRTG-nya ada banyak misalnya. SLA Reporter nggak apa-apa cuma satu, itu bisa gitu. Dan itu dia bisa ibaratnya kayak manage service provider-nya tuh jadi punya banyak klien, jadi dia bisa buat report-reportnya tuh Mbak masing-masing perusahaan gitu. Dia bisa bikin misalnya company A, company B, company C, reportnya apa aja sih. Nah itu bisa di grouping juga. Nah itu kan pasti bikin enak kita juga ya. Dalam report nggak perlu banyak aplikasi, cuma satu udah beres semuanya gitu. Kemudian visual reportnya juga ya udah jadi, langsung jadi, bisa dikirim by email secara scheduling kayak gitu. Kemudian buat audit juga bisa kan jadi ya, karena SLA kan biasanya diaudit kan. Buat transparansi ke manajemen atau internal atau eksternal ya bebas sih sebenarnya gitu. Jadi bisa buat bahan seperti itu juga gitu. Wah, jadi tambah penasaran nih. Apa saja nih Mas Akmal dari studi kasus terkait penerapan SLA Reporter ini Mas? Mungkin ini kali ya contoh gitu ya, contoh case di klien atau gitu. Misalnya kayak kita bayangin sebuah bank gitu ya, bank di Indonesia apapun itu ya, bank besar di Indonesia. Dia monitoring perangkat misalnya lebih dari 100 atau mungkin 200 gitu ya, 200 device, dan itu ada penyedia layanan gitu ya. Jadi ada layanan digitalnya dan lain-lain. Nah, dia butuh tahu SLA-nya kan. Mungkin sebelum dia pakai tools SLA pasti dari report monitoringnya dan lain-lain itu dia ada tim yang buat SLA. Maksudnya tim yang ngebuat SLA, ngitung rumus SLA-nya dan lain-lain gitu ya. Nah itu kan pasti makan waktu ya Mbak. Betul, makan waktu karena butuh sumber daya manusia yang ngitung itu semua gitu. Pasti prosesnya nggak tahu deh berapa hari gitu ya. Mungkin bisa 3 hari atau 4 hari atau mungkin bisa sehari juga gitu ya, tergantung jumlah banyak yang dikelola gitu datanya gitu. Kemudian juga nggak tahu ya bisa konsisten apa enggak dan lain-lainnya kayak gitu. Nah mungkin kalau dia udah pakai SLA Reporter atau tools SLA dari PRTG ini gitu ya, pastinya itu reportnya update mungkin bisa per bulan, per minggu, karena reportnya itu langsung jadi ketika dibuat SLA report, dia langsung memunculkan data yang memang sudah ditarik dari PRTG pastinya. Jadi dia tuh update reportnya. Jadi kapanpun mau kita ambil, itu tinggal di-share aja, kita export aja, atau kita bisa kirim email aja langsung. Itu sungguh perbedaan yang signifikan gitu ya, ketika ada satu tools itu mempermudah banyak sumber daya manusia juga gitu, nggak perlu lagi jadinya gitu. Kemudian
format laporannya juga udah oke karena PDF dan bisa dipercaya. Yang tadi saya bilang juga kan, laporannya PDF dan nggak bisa dimanipulasi sama siapapun gitu, karena dia keluarnya hanya PDF aja. Walaupun misalnya ada perubahan dan lain-lain, itu tetap ada catatannya gitu. Jadi apakah kita perlu menggunakan PRTG SLA Reporter ini nggak Mas? Perlu sih pastinya kalau memang apa ya? Jadi karena si PRTG SLA Reporter tuh bukan hanya aplikasi tambahan gitu Mbak. Iya. Karena memang dia juga bisa jadi game changer buat perusahaan-perusahaan yang memang memerlukan gitu. Memerlukan atau memang mempercayai kinerja dari SLA itu harus berjalan dengan semestinya dan lain-lain. Nah, dia kan butuh data ya. Butuh data, makanya kenapa bagi perusahaan yang serius sama kualitas tersebut kayak misalnya mungkin pemerintahan, instansi rumah sakit, kemudian mungkin perbankan atau enterprise dan lain-lain gitu ya. Jadi PRTG SLA Reporter ini pasti ngebantu banget buat ngerubah yang tadi hanya monitoring menjadi value yang berbeda gitu. Data yang sudah dikelola dengan baik dan menjadi SLA seperti itu. Oke Mas Akmal, Mas saya mau nanya lagi nih Mas. Bagaimana nih Mas kalau kita ingin mencoba PRTG SLA Reporter ini Mas? Gampang, kalau pengen mencoba tinggal hubungin kita aja. Misalnya mau buat demo dan lain-lain gitu ya, hubungin kita ya. Kebetulan kita juga partner PRTG resmi di Indonesia. Platinum partner by the way. Jadi bisa dihubungin aja ke mungkin website kita www.dcmmonitoring.com. Situ banyak kontaknya dan lain-lain. Atau mungkin bisa komen aja di bawah. Nanti dihubungin sama tim kita. Oke, terima kasih nih Mas Akmal nih. Sama-sama bener Mbak. Thank you. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Pendor Cerdas. Jangan lupa follow dan share agar lebih banyak profesional IT terbantu dengan insight ini. Sampai jumpa di episode kita berikutnya. Tetap menjadi pendor yang cerdas.